Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita kembali. Yang terpenting adalah kita memahami apa maksud Allah Ta'ala bangunkan kita kembali, yakni bagaimana kita buat persiapan akhirat. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Setiap saat umur kita ini bukan bertambah tapi berkurang. Dan tema muzakarah kita pagi ini adalah bagaimana mendidik anak untuk mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Taghabun, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Hartamu, anak-anakmu adalah ujian, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Dalam surat Al-Kahf surat 18 ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anakmu itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Hadirin dan hadirat yang ialah, kehidupan dunia ini berlangsung dengan adanya generasi demi generasi, dan generasi berikutnya harus dipersiapkan. Tapi yang menentukan keadaan generasi berikutnya adalah orang tuanya. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau orang tuanya suka ngasih trompet kepada anaknya, itu nanti anaknya akan jadi Yahudi. Kalau orang tuanya suka kasih lonceng, nanti anaknya akan jadi Nasrani. Kalau orang tuanya suka ngasih main kembang api kepada anaknya, nanti anaknya jadi Majusi. Maka yang menentukan nasib anak di masa depan ini adalah orang tuanya, pendidikannya. Karena itu sangat penting bagi setiap orang tua untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Hatinya suci bagaikan mutiara. Jika dibiasakan pada kebaikan, ia akan tumbuh dengan baik. Tapi jika dibiasakan dengan keburukan, maka ia akan hancur. Begitu juga Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau katakan bahwa mendidik anak dengan ilmu dan adab adalah warisan terbaik orang tua, lebih mulia daripada harta benda. Bahkan tokoh ulama Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama, beliau katakan, "Didiklah anakmu dengan agama dan akhlak, karena itu bekal utama menghadapi zaman yang penuh fitnah." Ini perkataan beliau. Bahkan seorang penulis terkenal, sastrawan, itu
bernama Khalil Gibran, dari bukunya yang ditulis pada tahun 1923, judulnya itu The Prophet. Dia katakan, anak-anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri kehidupan yang rindu pada diri sendiri. Mereka lahir melalui engkau, tapi bukan dari engkau. Meskipun mereka tinggal bersama engkau, mereka bukan hakmu. Engkau boleh memberikan kasih sayang, tapi jangan paksakan pikiranmu, sebab mereka punya dunia sendiri. Demikian Khalil Gibran menggambarkan bagaimana seorang anak, bagaimana kedudukan seorang anak. Maka itu para masyayikh juga mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita mendidik dengan baik anak-anak kita. Seperti kata Maulana Ilyas rahmatullahi dalam kitab Malfuzatnya, beliau menganjurkan agar fokus pada pendidikan agama dan akhlak. Maulana Ilyas menekankan bagaimana pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, terutama memberikan contoh, artinya menjadi contoh. Memberikan contoh gampang. Itu sahabat kehidupannya seperti ini, itu ulama ini kehidupannya seperti itu. Tapi menjadi contoh ini tidak mudah. Kata Maulana Ilyas, orang tua harus memberikan contoh, bukan teori. Anak-anak harus diajarkan tauhid, diajarkan sholat, adab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan bahwa tugas utama orang tua itu adalah menjadikan anak-anaknya mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau hati anak sudah terpaut kepada agama, dunia tidak akan merusaknya. Beliau juga mementingkan bagaimana membangun lingkungan yang religius untuk membentuk karakter anak. Begitu juga Maulana Yusuf rahmatullahi itu menekankan bagaimana agar anak-anak ini dianjurkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Maulana Yusuf dikenal sangat mendorong umat Islam untuk hafal Quran dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pondasi utama bagi anak-anak dalam pendidikan. Dalam kitab Hayatus Sahabat itu beliau menekankan bagaimana agar kita mencontoh para sahabat Nabi dalam mendidik anak-anak mereka. Keteladanan yang diceritakan di sana itu yang harus kita pelajari dan kita amalkan sehari-hari. Beliau menasihati para orang tua agar tidak mengorbankan pendidikan agama untuk mengejar pendidikan duniawi. Maulana Inamul Hasan juga begitu. Beliau menekankan pendidikan melalui dakwah dan menjaga suasana agama. Beliau sampaikan bahwa pendidikan anak harus dilakukan dalam lingkungan jamaah, artinya komunitas yang religius. Anak-anak diajarkan dalam aktivitas dakwah, dalam pertemuan-pertemuan atau jor-jor agama dibawa. Ini kata beliau, anak-anak itu amanah. Didik mereka, biasakan mereka duduk dalam majelis-majelis ilmu dan dakwah. Jangan hanya dibawa ke sekolah umum. Begitu juga Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi Hadraji yang hari ini menjadi pemimpin kita.
Beliau menekankan pentingnya memberikan pendidikan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Maulana Sa'ad sering menyampaikan agar orang tua jangan terjebak dalam materialisme dalam mendidik anak. Pendidikan modern boleh diambil selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam ini tidak menolak modernisme, tidak menolak handphone, tidak menolak naik pesawat. Kalau mau pergi haji jalan kaki naik unta seperti dulu, waktunya lama. Islam menerima kemutakhiran, modernisme, tapi anak-anak dididik yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Beliau sering sampaikan, ajarkanlah anak-anakmu untuk mengenal Allah sebelum mereka mengenal dunia. Kalau mereka cinta kepada Allah, maka mereka akan selamat dari godaan zaman. Beliau juga menyarankan agar anak-anak dilatih berpuasa. Apalagi sebentar lagi, besok mungkin sudah mulai berpuasa, nanti malam sudah mulai tarawih. Anak-anak hari ini dipersiapkan bagaimana agar mereka berpuasa. Masih kecil, dilatih untuk berpuasa. Di dalam kitab Fadail Amal itu, Fadilah Puasa, diceritakan bagaimana sahabiah dahulu melatih anak-anaknya berpuasa. Tidak disusui mereka sampai betul-betul mereka lapar, agak siang baru mereka susui. Ada anak yang dilatih puasa setengah hari. Begitulah, anjuran masih sangat luar biasa. Selain itu dilatih anak-anak untuk sholat berjamaah, dilatih mereka untuk hidup sederhana. Pada intinya ada 3 poin penting dalam pendidikan anak. Pertama, kenalkan Allah. Untuk dapat mengenalkan Allah kepada anak, orang tuanya harus kenal dulu siapa itu Allah. Dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama itu mengenal Allah. Kenapa hari ini murid-murid taat kepada guru? Karena murid kenal kepada guru. Kenapa ini karyawan taat kepada direktur? Karena dia kenal kepada direktur. Kenapa ini pengendara taat kepada polisi? Karena dia kenal polisi. Hari ini kenapa umat ini tidak taat kepada Allah? Karena tidak kenal kepada Allah. Padahal permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah itu mulai dari mengenal namanya. Minimal kita mengenal Asmaul Husna 99. Sebenarnya kata ahli tasawuf, nama Allah itu bukan 99. Nama Allah itu ada 3000. 3000 nama. 1000 nama hanya dikenal oleh para malaikat, menjadi rahasia para malaikat. Dengan 1000 nama itu para malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang kedua, 1000 nama hanya dikenal oleh para nabi, para rasul. 1000 nama ini rahasia para nabi. Dan dengan 1000 nama itulah para nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. 300 nama terdapat dalam kitab Taurat. 300 nama dalam kitab Zabur. 300 nama di dalam kitab Injil. Dan 99 nama di dalam Quran dan hadis. Satu nama rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya 3000 nama. Tapi kita dianjurkan minimal mengenal 99 nama.
Asmaul Husna. Inilah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenali siapa itu Allah. Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, yang menciptakan langit, bumi, dan segala penghuninya, yang menciptakan sistem kehidupan dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, atau segala risiko yang ada di sana. Ini Allah yang mengatur cuaca, mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, menurunkan air dari langit, mengalirkan sungai. Ini semuanya kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan Allah, mengenal namanya. Yang kedua, mengenal sifat-sifatnya. Kita kenal sifat 20. Allahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Kita kenalkan ini nama-nama Allah kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita kenalkan af'al Allah, perbuatan Allah. Matahari terbit terbenam ini af'al Allah. Angin berhembus, ini af'al Allah. Air mengalir, af'al Allah. Jantung berdegup, af'al Allah. Mata berkedip, af'al Allah. Tidak ada yang bergerak dan diam, melainkan af'al Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun yang jatuh di tengah hutan belantara, melainkan perbuatan Allah, atas izin Allah. Gerak dan diam ini semuanya adalah af'al Allah. Kita kenalkan. Kemudian yang keempat, kenalkan zat Allah. Tapi kita tidak sanggup. Otak kita tidak sanggup mengenal zat Allah, karena otak kita terbatas. Wal awwalu bila bidayah, wal akhiru bila nihayah. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Otak kita tidak sanggup. Karena itu kita harus sampaikan kepada anak-anak kita bahwa mengenal zat Allah, yakni meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada. Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya ada, dan Allah akan tetap ada walaupun segala sesuatunya sudah tidak ada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata-kata ada sudah tidak ada. Inilah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mengenal Allah melalui namanya, sifatnya, af'alnya, dan zatnya. Orang kalau kenal Allah, semakin kenal Allah, dia akan semakin berilmu, semakin alim. Karena yang disebut ilmu itu adalah mengenal Allah. Hari ini orang salah faham. Mereka datang ke kampus, sekolah tinggi ilmu anu, sekolah tinggi ilmu anu. Tidak. Sekolah tinggi itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah keterampilan, kebisaan, kebolehan, funun, permainan berubah-ubah. Sains itu berubah-ubah, sedangkan ilmu tidak berubah. Dari awal hingga akhir ilmu tidak pernah berubah. Tapi kalau pengetahuan, sains itu berubah-ubah. Bagaimana dulu orang berkendara, naik kuda, naik unta. Kemudian lama-lama berubah, naik sepeda, naik motor, naik mobil, naik bus, naik kereta, naik pesawat.
Berubah pengetahuan. Dulu orang nelpon pakai koin, sekarang pakai Android. Berubah-ubah. Ini sains, ini pengetahuan. Kata Hadraji Maulana Sa'ad, yang disebut ilmu itu yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Walaupun titelnya profesor, doktor, insinyur, tapi ditanya mar rabbuka, dia nggak bisa jawab. Ini orang tidak berilmu. Jadi ilmu itu berhubungan dengan asma Allah. Maka manfaat mengenal Allah ini yang pertama, orang akan menjadi berilmu, menjadi orang alim. Makin banyak mengenal Allah, makin alim. Yang kedua, akan datang sifat khauf. Anak-anak kita kenalkan kepada Allah, sehingga datang sifat khauf kepada mereka. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus berada dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala posisinya. Diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dia lakukan. Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang dia ucapkan. Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allah mendengar. Dan akhirnya Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari bahaya besar, dari kesusahan, dari penderitaan, dari kesempitan. Bagaimana berada dalam perut ikan? Tidak ada dapur di sana untuk bisa bikin teh, kopi. Tidak ada untuk masak sop konro. Tidak bisa bikin ikan bakar walaupun berada di dalam laut. Yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam berdoa, menyalahkan dirinya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku. Menyalahkan dirinya. Maka anak-anak kita ajarkan seperti ini. Ajarkan kepada anak-anak untuk meyakini bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada masalah, baca doa Nabi Yunus, insya Allah Allah akan selesaikan masalahnya. Tidak ada masalah kita yang sehebat masalahnya Nabi Yunus alaihissalam, tapi selesai juga dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang kalau mengenal Allah akan datang sifat roja, artinya harapan yang bisa diandalkan. Wahai anakku, Allah Maha menjaga, Allah Maha memberi rizki, Allah yang mengatur semua urusan. Pak Cecep sering sampaikan dalam bayan, ada anak kecil cerita kepada temannya, saya besok mau ke Surabaya. Loh, bagaimana kamu naik ke Surabaya? Itu kan jauh. Oh, aku naik kereta api. Lah, bagaimana kamu naik kereta api? Nanti bagaimana kamu
mau beli tiket kan perlu uang. Nah, ada ayahku. Nanti di kereta api kamu lapar, kamu perlu makan, bagaimana? Nah, ada ayahku. Nanti sampai di Surabaya kamu mau kemana, alamatnya kamu tidak tahu, nggak apa-apa, ada ayahku. Ada ayah. Ini anak kecil bicara kepada temannya. Kenapa anak kecil ini berani pergi ke sana? Karena ada sifat roja, dia yakin bahwa ada ayahnya. Beritahu anak-anak kita bahwa Allah ini Maha Penjaga, yang bisa diandalkan, yang tidak pernah mengkhianati janji, tidak pernah mengkhianati janji, tidak lupa dengan janji. Manusia ini suka lupa. Satu kampanye banyak janji-janjinya, sudah terpilih lupa semua janjinya, ganti juga nomor teleponnya. Ini kehidupan manusia. Kenapa di dalam Al-Quran berkali-kali Allah Ta'ala mengulang-ulang, innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya, melupakan janjinya, untuk memberitahu kita bahwa hanya Allah yang bisa diandalkan. Manusia ini nggak bisa diandalkan. Kita beritahu anak-anak kita bahwa Allah itu bisa diandalkan. Roja. Yang keempat akan datang sifat mahabbah. Akan datang sifat kasih sayang. Kenapa? Karena paham bahwa semua peristiwa yang berlaku itu adalah atas kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Orang senyum sama kita itu diizinkan senyum oleh Allah. Orang melotot sama kita diizinkan juga melotot oleh Allah. Bahkan orang mencaci maki kita diizinkan juga oleh Allah mencaci maki kita. Dia bergeraknya itu karena diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bergerak. Mengedipkan mata pun harus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa melotot kepada kita, marah kepada kita? Beritahu anak. Kalau ada orang marah, itu terjadinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan datang sifat mahabbah. Yang dilihat bukan orang itu, yang dilihat adalah siapa yang menggerakkan orang itu. Tinggal dievaluasi apa kesalahan saya, kenapa Allah menggerakkan orang itu untuk memarahi saya, untuk mencaci saya, untuk menghina saya. Evaluasi. Tapi semua terjadi atas izin Allah. Kalau faham perkara ini akan datang sifat mahabbah. Tidak benci, tidak iri, tidak hasad. Faham semuanya terjadi karena kehendak Allah. Kemudian yang kelima akan datang sifat syaja'ah, pemberani. Beritahu anak-anak kita, wahai anakku, jangan khawatir. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi, melainkan sudah ditulis ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, semua peristiwa sudah tertulis. Jadi jangan takut. Takut pergi sekolah, nggak ada yang ngantar, ya pergi aja. Bismillah, baca doa waktu mau keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Siapa membaca doa ini ketika keluar rumah, maka 4 janji Allah akan diberikan kepadanya. Pertama, akan diberikan petunjuk, tidak akan sesat, tidak akan salah jalan. Yang kedua, akan dicukupi keperluannya
Dalam perjalanan mungkin hujan, Allah kirimkan payung, atau Allah berikan tempat berteduh. Ini orang yang membaca doa ketika mau keluar rumah. Kemudian yang ketiga, Allah akan selamatkan dari musibah. Tidak akan terpleset sepeda motornya, tidak akan nubruk mobilnya, tidak akan jatuh ke selokan. Kalau ada orang jatuh ke selokan, coba tanya, tadi waktu keluar rumah baca doa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca. Kemudian yang keempat, akan dijauhkan dari godaan setan. Orang-orang yang tersesat ke tempat-tempat maksiat, coba buat sesekali survei. Datang ke diskotik, tanya orang yang lagi joget-joget itu, kamu tadi keluar rumah baca nggak doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian masuk diskotik. Orang tersesat ke sana karena dia keluar rumah tidak baca doa. Ajarkan doa ini kepada anak. Ini 5 manfaat mengenal Allah. Pertama, semakin kenal Allah, semakin berilmu. Yang kedua, akan datang sifat khauf, takut. Yang ketiga, akan datang sifat roja, harap, dapat diandalkan. Yang keempat, akan datang sifat mahabbah, sayang. Dan yang kelima, akan datang sifat syaja'ah, berani. Anak-anak kita ini kenapa menjadi penakut? Karena tidak kenal siapa Allah. Kemudian kita juga harus kenalkan kepada Rasulullah SAW. Anak-anak kita kenalkan siapa pemimpinnya. Semakin kenal Rasulullah, maka yang pertama akan semakin mudah hidupnya. Siapa yang kenal kepada Rasulullah, maka hidupnya akan mudah. Kenapa? Karena Rasulullah ini contoh. Kalau kita buat apa saja ada contohnya, jadi mudah. Bagaimana cara makan yang dicontohkan Rasulullah, itu kita lakukan. Kalau kita makan tidak ikut contoh Rasulullah, jadi susah. Harus sedia sendok, garpu, kadang-kadang gergaji untuk memotong roti. Allah, pisau lagi, mungkin kampak, repot betul. Kenal kepada Rasulullah jadi mudah, pakai tangan aja sudah. Hidup jadi mudah. Yang kedua, orang kalau kenal Rasulullah, maka rizkinya jadi berkah. Masya Allah, Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Ini berikan ilmu ini kepada anak kita, dan ajar anak-anak kita untuk silaturahim. Bawa kepada keluarga, bawa kepada kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya, sepupunya, dan juga kepada tetangga-tetangga. Diajak silaturahim dengan cara yang baik. Karena ini janji Rasulullah SAW. Dan ini adalah resep yang pasti benarnya. 2 perkara ini diinginkan semua orang. Ingin dilapangkan rizki, ingin panjang umur. Supaya orang itu lapang rizkinya, Masya Allah. Ada orang kerja lembur pagi sampai tengah malam. Bahkan ada yang berhari-hari tidak pulang ke rumah, berminggu-minggu tidak pulang ke rumah, berbulan-bulan tidak pernah
pulang ke rumah. Saya ketemu orang di Malaysia udah 2 tahun tidak pernah pulang ke Pati, Jawa Tengah atau Jawa Timur itu. Jawa Tengah. Itu maksudnya untuk mendapatkan rezeki yang lapang, sampai merantau ke luar negeri. Tidak ada jaminan orang merantau ke luar negeri itu rezekinya jadi lapang, tidak ada. Tapi kalau orang sambung silaturahmi, itu janji Rasulullah. Kemudian orang kepingin panjang umur, Masya Allah, ada orang jogging, lari-lari pagi, segala macam obat jamu diminum, kalonji diminum. Gak ada orang jaminan tuh minum jamu akan panjang umur. Tapi panjang umur itu dengan silaturahim. Kita beritahu anak-anak kita agar bersilaturahim, jangan memutus hubungan pertemanan, hubungan persahabatan. Ini sekarang alat-alat silaturahim makin banyak, makin canggih. Tapi aneh sekarang dengan adanya alat-alat untuk silaturahim, dia menyambung hubungan dengan berbagai negara, berbagai pulau, tapi orang yang di depannya lupa untuk disapa. Kadang-kadang suami pulang itu bukannya disediakan makanan, itu di WA suaminya sudah makan belum? Suaminya sudah di dalam kamar, dia masih WA, dia sendiri juga berada dalam kamar yang sama, dia masih WA suaminya. Suaminya juga dia buka, dia balas juga pakai WA. Belum. Inilah keadaannya. Jadi mengenal Rasulullah itu akan mendatangkan kemudahan hidup. Yang kedua, akan diberkahkan rezeki. Kemudian yang ketiga, hidup jadi optimis. Artinya sikapnya tuh positif, husnuzon. Ini orang yang kenal Rasulullah. Nah, kita kenalkan kepada anak kita Rasulullah, sehingga anak-anak kita itu hari-hari pikirnya positif, sikapnya optimis, senantiasa bersangka baik. Kemudian yang keempat, kalau kenal Rasulullah maka sifatnya akan jadi pemurah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu sifatnya pemurah. Tidak ada orang yang meminta sesuatu melainkan Rasulullah pasti akan beri. Ini sifatnya Rasul. Anak-anak kita diajarkan menjadi pemurah. Ajarkan dia bersedekah, ajarkan dia memberi kepada orang yang minta-minta, ajarkan dia menolong. Ini sifat. Kemudian yang kelima, akhlaknya jadi mulia. Jadi ini akan datang sifat-sifat ini kalau kita kenalkan kepada anak-anak kita. Hidupnya jadi mudah, akan berkah rezekinya, akan bersikap positif, akan jadi pemurah, dan akhlaknya jadi mulia kalau kenal kepada Rasulullah. Inilah maksud pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Maulana Ilyas tadi, bahwa pendidikan agama dan akhlak itu sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak. Sampailah anak itu menjadi besar, menjadi dewasa. Itu kalau anak laki-laki yang mencarikan jodoh adalah ibunya. Kalau anak perempuan yang mencarikan jodoh adalah ayahnya. Anak laki-laki, kalau punya anak laki-laki yang mencarikan jodoh adalah ibunya. Mungkin diantara ibu-ibu ada yang punya anak gadis, kenalkan. Kelihatan tuh dari tutur katanya kalau anak itu datang, dari sikapnya. Nah, ini kelihatannya baik untuk anak saya, untuk putra saya. Begitu juga
Anak perempuan, ayahnya yang carikan jodoh. Ayahnya yang carikan jodoh. Anak laki-laki datang, kelihatan ini baik nih. Ini cocok untuk anak perempuan saya. Nah, ini dinikahkan. Jangan biarkan dia nyari-nyari sendiri lewat Instagram, lewat Facebook. Dia pasang-pasang fotonya di situ supaya menarik. Tanggung jawab orang tua. Zaman sahabat tuh, ayahnya mencarikan jodoh. Sayyidina Umar itu menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Hafsah. Karena Hafsah itu janda, bukan gadis. Sebenarnya dia bisa cari-cari sendiri, sudah punya pengalaman. Tapi Sayyidina Umar tidak membiarkan untuk nyari-nyari sendiri putrinya. Dia tawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Sayyidina Abu Bakar itu sudah punya istri, bukan jomblo Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar tetap tawarkan Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diam saja. Maka dia pergi kepada Utsman. Utsman jomblo, istrinya baru meninggal dunia. Utsman, Hafsah. Sayyidina Utsman bilang, wah, saya belum siap, masih duka cita. Istri baru wafat. Akhirnya Sayyidina Umar marah. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana sih kawan kita? Ada apa Umar? Saya tawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, diam aja. Saya tawarkan kepada Utsman, dia belum siap, masih duka cita. Kata Rasulullah, tenang, tenang. Nanti Utsman akan dapat istri lebih baik daripada Hafsah. Dan nanti Hafsah akan dapat suami lebih baik daripada Abu Bakar. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Rasulullah menikahkan Sayyidina Utsman dengan Ummu Kalsum, putri Rasulullah. Masya Allah, putri Sayyidul Mursalin. Ini jodoh Sayyidina Utsman. Dan dengan siapa Sayyidatina Hafsah menikah? Dengan Rasulullah SAW. Rasulullah katakan Hafsah akan dapat jodoh lebih baik daripada Abu Bakar. Selesai menikah, dan Abu Bakar datang mendekat kepada Umar. Umar, ada apa? Sebenarnya waktu kamu tawarin Hafsah kepada saya, bukan saya tidak mau, tapi saya mendengar Rasulullah sudah pernah menyebut nama Hafsah. Aku nggak berani melewati Rasulullah. Oh gitu, kata Sayyidina Umar. Kenapa kamu nggak bilang? Jadi begitulah. Jadi tanggung jawab untuk menikahkan anak itu adalah orang tuanya. Bahkan Sayyidina Anas itu menikahkan ibunya. Anak menikahkan orang tuanya. Begitulah tanggung jawab mendidik anak dari awal hingga selesai menikah, itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan inilah yang tadi dikatakan bahwa orang tuanya lah menjadikan anaknya nih Yahudi, Nasrani atau Majusi. Inilah tergantung daripada orang tuanya dalam mendidik anak. Semoga Allah beri kepahaman insyaallah. Subhanallah wa subhanakallah.